Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdullah dengan NPM 24136250557. Saya berasal dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas proyek susulan dari mata kuliah basis data. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan project database yang sudah saya buat, yaitu toko HP atau handphone. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama. Yang pertama itu membuat database dan tabel. Perintahnya itu pasti create database HP. Jadi di sini membuat database yang bernama HP. Nah, kemudian itu menggunakan perintah use HP agar ketika menambahkan data-data baru atau membuat data, dia akan masuk ke database HP ini. Kemudian di sini ada perintah create tabel produk dalam kurung. Yang pertama itu ada kolom ID yang bertipe integer, yang berarti berupa bilangan bulat, kemudian auto increment yang dimana ID tersebut akan bertambah ketika ada tambahan data. Ya, misalnya data pertama itu 1, kemudian ada tambahan data baru menjadi ID tersebut menjadi 2. Kemudian di sini primary key, berarti ID tersebut akan menjadi identitas unik untuk produknya ya, yang dimana ID tersebut wajib diisi dan tidak boleh sama. Kemudian di sini ada kolom kedua itu nama, tipenya bar chart dalam kurung 20 ya. Nah, berarti bar chart ini berupa teks dan maksimalnya itu teks tersebut 20 karakter. Jika lebih dari tersebut maka yang muncul teksnya tidak semua, jadi terbatas menjadi 20. Dan si not null yang berarti kolom tersebut wajib diisi, tidak boleh kosong. Dan di sini ada kolom ketiga yaitu merek, tipenya bar chart dalam kurung 15 not null. Kemudian di sini ada kolom harga, tipenya desimal dan dalam kurung 10,2. Jadi tip desimal ini berupa bilangan ya, angka, yang berarti di sini 10 angkanya itu maksimal 10 digit, tapi ada koma 2 digit, yang berarti totalnya tetap 10 ya, walaupun di belakangnya ada 2. Jadi di duanya ini cuma memindahkan saja, yang berarti di depannya itu 8, di belakangnya itu ada 2 digit. Dan di sini not null, berarti wajib diisi, tidak boleh kosong. Oke, kemudian yang kedua ini mengisi data ke tabel dengan menggunakan perintah insert into tabel produk. Ada kolom nama, merek, harga, dan nilai atau data yang akan kita masukkan ke dalam tabel tersebut ada namanya, nama HP-nya Galaxy A14, kemudian mereknya Samsung, harganya 2.499.000. Sini saya sudah mengisi sampai 14 baris. Ini saya menampilkan data tabel yang sudah kita isi tadi dengan menggunakan perintah select bintang from product. Jadi ini adalah hasil data-data yang sudah kita masukkan ke dalam tabel atau dan kolom-kolom yang sudah tersedia di sini. Ada kolom ID, nama, merek, harga. Selesai. Kemudian yang keempat ini menampilkan jumlah produk yang ada pada setiap merek.
dengan menggunakan perintah select merek. Jadi sini memilih kolom merek ini dan kemudian count, menekan fungsi count as jumlah produk, yang dimana di sini akan menjumlahkan baris yang sama yang ada pada kolom merek ini. Namanya lah ya, sini kan ada Samsung, Xiaomi, Vivo sama Apple, Realme ya. Dan count ini dia sebagai jumlah produk yang nantinya, dan kita mengambil dari tabel produk dan akan mengelompokkan dengan merek. Jadi hasilnya seperti ini, ada kolom merek dan kolom jumlah produk. Nah, sini kan Apple ada 3 nih, jadi di mereknya ini kan sesuai ya, Apple ada 3 nih, 1, 2, 3. Jadi countnya itu dia menjumlahkan setiap baris yang namanya itu sama yang ada pada kolom merek. Oke, selanjutnya itu yang kelima, menampilkan harga tertinggi pada setiap merek. Nah, jadi di sini menggunakan perintah select merek. Jadi kita di sini memilih kolom merek dengan menggunakan fungsi max yang akan kita ambil dari kolom harga, dan fungsi max tersebut akan menjadi harga tertinggi from produk yang kita ambil dari tabel produk, kemudian akan kita group by merek, yang berarti akan dikelompokkan dengan kolom merek, digabungkan lah. Di sini ada kolom merek dan harga tertinggi. Nah, jadi untuk merek Apple ini harga tertingginya ada di 18 juta, Realme 2 juta, Samsung 14 juta, Vivo 2 juta, Xiaomi 2 juta. Kemudian yang keenam, menampilkan harga terendah pada setiap merek. Caranya sama, hanya saja merubah fungsinya dengan sebelumnya max, sekarang menjadi min. Jadi di sini hasilnya ada kolom merek dan kolom harga terendah. Jadi untuk merek Apple ini harga terendahnya 7 juta, Realme 1 juta, Samsung 1 juta, Vivo 1 juta, Xiaomi 1 juta. Oke, selanjutnya yang ketujuh itu menampilkan total harga yang dibatasi dan diurut dari yang paling tinggi. Jadi di sini perintahnya itu select merek, memilih kolom merek, menggunakan fungsi sum. Jadi di sini akan mentotalkan semua yang ada pada kolom harga ini. Nah, jadi sum ini akan menjadi total harga, dan di sini dari tabel produk ya, dan kemudian akan dikelompokkan dengan kolom merek. Nah, kemudian di sini mengurutkan total harga dari yang paling tinggi, dan kemudian limit 3. Jadi yang kita ambil itu hanya 3 baris saja, dan yang diambil itu yang paling tinggi ya. Di sini ada merek Apple, total harganya itu semuanya ada 40 juta, kemudian Samsung 18 juta, Realme 7 juta. Nah, kemudian di sini yang ke-8 itu menampilkan rata-rata harga yang ada pada setiap merek. Jadi ditanya itu select merek dan menggunakan fungsi average atau disingkat AVJ. Dalam kurung harga yang kita
akan hitung itu yang ada di kolom harga. Jadi dan akan diubah menjadi rata-rata harga, diambil dari tabel produk, kemudian dikelompokkan menjadi dikelompokkan dengan kolom merek. Sini kolom merek dan di sini kolom rata-rata harga. Untuk merek Apple rata-rata harganya ada di 13.432.333 dan Realme 2.365.666, Samsung 6 juta, Vivo 1 juta. Nah, ini lebih ke rata-ratanya sih ya, yang rata-ratanya segini lah. Oke, jadi itu saja mengenai presentasi dari project yang sudah saya buat. Jadi bisa disimpulkan itu project ini itu dapat memberikan pengalaman praktis dalam membangun dan menganalisis basis data relasional sederhana. Nah, jadi tidak hanya belajar menulis perintah SQL-nya aja, tapi juga itu dapat memahami bagaimana sih kita dapat mengelola data yang dikelola secara sistematis. Bagaimana kita tahu gitu data itu dikelola secara sistematis untuk mendukung kebutuhan informasi di dunia nyata gitu. Oke, jadi itu saja untuk presentasi project database yang sudah saya buat. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Saya ucapkan terima kasih juga yang telah menonton, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Resti telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan tugas susulan ya, tugas project susulan ini. Jadi saya benar-benar berterima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.